Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan dengan daring ini mengobati kerinduan kita. Sebenarnya saya juga kepingin bertatap muka langsung dengan mahasiswa, bisa ada interaksi, saya bisa bercanda dengan mahasiswa, tapi dengan kondisi yang semacam inilah, dengan metode LMS adalah solusi yang tepat gitu ya. Walaupun juga mahasiswa ada yang keberatan, tapi itu saya maklumi semuanya ya. Oke, para mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk lagi pada mata kuliah manajemen strategi dengan materi yang ketiga, ini adalah proses manajemen strategis. Apa saja yang termasuk pada proses manajemen strategi? Ada 8 langkah dalam proses ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi misi, sasaran, dan strategi. Jadi proses menuju pada suatu tujuan kan perlu ada suatu tahapan-tahapan, step by step gitulah. Yang pertama ini adalah mengidentifikasi misi ke depan itu apa, sasarannya apa, dan strateginya bagaimana. Nah ini yang perlu disampaikan pada mahasiswa ya. Karena Anda ini adalah calon-calon seorang manajer ya. Setelah Anda melakukan suatu identifikasi, langkah berikutnya adalah Anda menganalisis lingkungan luar. Bagaimana lingkungan luar, karakteristik masyarakat, kira-kira mendukung atau tidak. Kalau tidak mendukung, apa yang diperkuat di dalam perusahaan. Human relation, ya, orang yang pandai menyampaikan pesan pada masyarakat. Ini satu contoh, ya kan. Baru nanti kita akan bicara masalah kompetitor ya, pesaing-pesaing kita yang satu produknya hampir sama ya. Lah itu kita telah. Ini namanya menganalisis lingkungan luar. Terus yang selanjutnya adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman. Peluangnya bagaimana? Ya kan, seperti STE Surakarta, peluang ke depan mana? Peluangnya tetap bagus karena apa? Setiap perusahaan, organisasi, pemerintah dan sebagainya selalu menggunakan yaitu lulusan dari sarjana manajemen, ya kan? Ini yang jelas mengidentifikasi peluang. Ancamannya apa? Ancamannya adalah yaitu tentang kalahnya kualitas atau jaminan mutu dari perguruan tinggi asing, umpama saja semacam itu ya. Lah, kalau sudah mengetahui peluang dan ancamannya, ini masuk kepada proses berikutnya adalah yang keempat, menganalisis sumber daya organisasi. Jadi sumber daya organisasi di situ apa? Potensi yang dimiliki apa? Sumber daya manusianya bagaimana? Kira-kira sudah sesuai dengan ideal dan standar kompetensi atau tidak, ya kan? Terus bagaimana tentang kekuatan finansial, bagaimana tentang kekuatan infrastrukturnya. Nah itu namanya menganalisis sumber daya organisasi ya. Terus kalau sudah masuk ke yang kelima prosesnya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya apa? Wah ternyata di perusahaan ini kekuatannya adalah semangatnya yang berapi-api. Dan semangatnya tidak bisa dipatahkan. Lah ini namanya semangat ya kan. Semangat dari dalam itulah merupakan suatu kekuatan. Mengapa rakyat Indonesia terutama tentara bisa mengalahkan tentara Belanda yang lengkap, punya pengalaman dengan mesin perlengkapan perang yang sangat canggih. Tapi kita bisa memenangkan tentara Belanda, memenangkan dengan tentara Jepang. Ya itu karena kekuatan kita adalah kekuatan di dalam hati, semangat untuk merdeka, semangat untuk bersatu. Nah itu suatu contoh kekuatan yang luar biasa. Kelemahannya apa? Kelemahannya kalau mungkin mendapatkan suatu rintangan, cobaan, kadang-kadang mudah tergoyahkan. Nah, maka kalau mudah tergoyahkan perlu adanya penguatan fondasi, ya. Terus kalau sudah, yang keenam adalah merumuskan strategi. Semuanya sudah dirumuskan strateginya. Apa? Terus yang selanjutnya melaksanakan strategi. Kalau sudah rumuskan jangan nanti diamkan, dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan dievaluasi. Tepat atau tidak seorang manajer melaksanakan strategi, cuma tadi saya sampaikan, yaitu hasilnya sukses,
gagal. Kalau sukses berarti perlu dipertahankan evaluasinya. Tapi kalau gagal berarti perlu dievaluasi. Di mana letak kegagalannya? Apakah strategi ini tidak tepat? Lah, itu namanya proses manajemen strategi. Oke, yang selanjutnya adalah tentang metrik portofolio korporasi. Ini dikembangkan oleh The Boston Consulting Group. Nah, nanti kita akan masuk pada materi. Akan kita masuk pada metrik BCG ya. Ada setelah nanti UTS kayaknya. Ini hanya sebagai kulitnya saja. Jadi BCG perangkat strategi untuk memberikan pedoman pada keputusan alokasi sumber daya berdasarkan pangsa pasar dan pertumbuhan. Unit Business Strategis yaitu UBS gitu ya. Oke, ini UBS-nya ini adalah suatu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berdiri sendiri dan merumuskan strategi sendiri. Nanti ada star, ada question marks, ada dogs, ada cash cow. Nah, kalau ke atas itu adalah tingkat pertumbuhannya, yaitu tingkat pertumbuhannya bagus. Kalau ke bawah itu pertumbuhannya rendah. Kalau itu adalah horizontal adalah penguasaan pangsa pasar. Jadi begini, jadi itu ada maksudnya. Star ini biasanya digambarkan bintang. Nanti jelasnya akan kami sampaikan. Ini belum waktunya, hanya kulitnya saja. Star ini bintang. Artinya pada perusahaan masuk pada star ini adalah tingkat pertumbuhannya sangat tinggi. Pangsa pasarnya adalah sangat luas. Lah gini. Lah perusahaan yang gini ini adalah biasanya go public gitu ya. Perusahaan PT Unilever, perusahaan Bakri Group, ada HM Sampurna dan sebagainya. Ini masuknya di sini, ya kan. Nah, nanti kita bahas berikutnya lagi ya. Oke, terus yang selanjutnya ada kerangka kerja strategi tingkat bisnis. Ini ada peran keunggulan kompetitif, ada total quality management, TQM, total quality management sebagai keunggulan kompetitif. Ini strategi kompetitif, ada analisis industri, ada 5 kekuatan, yaitu pemain baru, produk pengganti, para pembeli, para pemasok, dan pesaing yang ada sekarang ini ya. Biasanya kalau pemain baru itu desainnya disukai, ya harganya murah, biasanya menarik. Lah bagi pendatang lama atau perusahaan yang lama ini harus hati-hati. Tapi suatu saat, ya namanya orang baru itu kan seperti orang makan. Wah enak ini ikan kakap, tapi nanti disajikan lele goreng, wah enak lele goreng ya. Wah terus enak, nanti udah dicicipi kembali kepada ikan asin kan gitu. Itu biasa konsumen itu kayak begitu tuh. Maka bagi perusahaan lama tidak perlu khawatir perpindahan konsumen kepada produk-produk lain, ya suatu saat akan kembali lagi ya. Terus yang selanjutnya adalah kekuatan dalam analisis industri ya kan. Ini adalah pesaing industri. Ini ada pemain baru, para pembeli, produk pengganti, ada pemasok dan sebagainya ya. Ini kekuatan-kekuatan di dalam analisis industri gitu ya. Terus ada memilih strategi kompetitif, ada strategi biaya, ada strategi diferensiasi dan strategi fokus yang kami sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu yang disampaikan oleh guru besar yaitu Harvard University Amerika ya, namanya Porter itu ya. Oke, saya kira cukup para mahasiswa. Sampai jumpa lagi dengan pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.